Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life was living. Nah, oke teman-teman, welcome back to my channel. Jadi dalam video kali ini kita akan review lagi nih ya satu buah sepeda listrik dari Exotic ya. Ini serinya traktor ya. Nah, ini serinya traktor. Nanti kita akan review ya seperti apa. Ini kata-katanya kecepatannya sampai dengan 60 km per jam ya. Nanti kita akan review seperti apa penampakannya. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum masuk ke videonya pastikan teman-teman sudah like video ini ya. Dan yang belum subscribe pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Oke, langsung saja kita review ya seperti apa penampakan dari sepeda listrik Exotic traktor ya. Untuk bodinya tampilannya seperti ini ya. Nah, ada bisa boncengan belakang, ada tempat duduk depannya itu cukup lebar ya. Warnanya pink ya, sangat gemes. Untuk varian warna ini ada banyak ya. Ini kita akan review ya seperti apa penampakannya. Ini kita akan coba hidupkan. Nah, seperti ini ya. Ternyata belum kita pasang baterainya ya. Jadi sebelum kita review, kita pasang-pasang dulu ya baterainya. Untuk baterainya, ini baterainya terletak di dalam bagasi ya, ataupun di bawah tempat duduk ini. Nah, di bawah tempat duduk ini. Untuk cara membuka tempat duduk ini, caranya nih menggunakan kunci di bagian bawah sini ya. Di bagian bawah sini putarkan saja. Nah, sudah terbuka ya. Nah, untuk baterainya ini belum terpasang. Ini baterainya 12 volt 20 ampere ya. Beda dengan sepeda listrik yang sebelumnya kita review ya. Nah, karena sebelumnya sepeda listrik itu baterainya hanya 12 volt 12 ampere. Tapi kalau sepeda listrik traktor ini baterainya sudah 12 volt 20 ampere ya. Nanti kita akan pasang ya. Nah, langsung saja kita pasang ya. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita pasangkan baterainya ya. Untuk cara memasang baterai seperti biasa ya, yang merah ini ke biru ya. Ini contohnya kita akan pasangkan satu-satu ya. Berhubung saya sambil megang kamera, jadi kita coba pasangnya pelan-pelan ya, seperti ini ya. Nah, ini yang satu. Kita coba merah, yang biru dulu ya kita pasangkan seperti ini. Sorry, karena ini agak sendiri, jadi agak susah ya teman-teman. Nah, kita masukkan dulu kemari ya. Masukkan dulu kemari bautnya, biar gampang. Baru kita pasangkan satu kemari. Nah, satu ke biru ya, yang satu ke merah. Tapi ini pastikan kalau masangnya ini pastikan kuat ya bautnya. Kalau dia kendor ataupun dia kurang kuat, nanti dia bisa mati-mati sepedanya ya, ataupun nyendet-nyendet ya katanya. Ya, kita biasa pasangnya. Yang merah ke biru, yang biru ke merah ya, seperti itu ya pasangnya. Tapi ini pastikan ya, untuk mengunci bautnya ini pastikan harus kuat ya. Saya bisa menggunakan obeng, bisa juga menggunakan kunci T8 ya. Ini saya menggunakan kunci T8. Nah, itu ya, kita coba menggunakan obeng dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk memasang ini dan merah dan biru ini kan jaraknya terlalu dekat, jadi pastikan yang merahnya ini agak dijauhkan ya dikit. Takutnya dia kalau dekat-dekat, takutnya dia bersentuhan ya. Kalau bersentuhan bahaya nanti. Nah, sudah kita kuatkan menggunakan obeng, kita kunci, kuatkan lagi menggunakan kunci T lagi ya, biar memastikan biar dia kuat. Nah, seperti ini ya, yang merah ke biru. Nah, selanjutnya yang biru ini kita ambil dari kabel sepeda seperti ini ya. Nah, dari kabel sepeda seperti ini. Sorry ya. Nah, itu dia tadi ya masangnya, yang merah ke biru ya. Nah, setelah itu kita ambil kabel yang dari sepedanya. Nah, ini kan kabel dari sepeda ini kan ada dua nih ya, warna merah dan hitam. Jadi ini kita coba pasangkan yang hitamnya dulu ya. Yang hitamnya dulu dari sepeda ini, hitamnya kemari ya. Kita pasangkan. Nah, kita pasangkan seperti ini ya. Nah, seperti ini, masuk ke biru. Nah ya, kita kuatkan ya, harusnya.
nanti kita akan kuatkan ya. Ini kita akan tempelkan dulu ya. Nah, berhubung kita masangnya sendiri jadi agak susah nih. Nah, ini satu kita ambil kabel yang agak panjang ya, karena dia nanti akan kita tarik ke atas. Nah, seperti ini masangnya. Nah, udah ya. Kita kunci dulu menggunakan obeng. Nah, menggunakan obeng. Lalu untuk memastikan agar lebih kuat kita menggunakan kunci T ya, T8. Ini juga kita kuatkan. Nah, sudah kuat ya. Nah, setelah ini sudah kuat semuanya. Nah, seperti ini. Kita masukkan baterainya ya, baterai yang kita keluarkan tadi 2 buah. Ini kita masukkan kembali ya. Yang kita masukkan seperti ini ya. Harusnya ini agak jauh ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kita masukkan ya seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Ini dari depan. Ini sudah pas seperti itu. Agak goyang sepertinya ya. Nah, sudah seperti ini. Masukkan lagi yang satunya ya. Ini seperti ini. Nah, sudah ya seperti ini ya. Ini aja untuk yang merah tadi. Yang merah ini nanti ke sini satu ya. Nah, ke sini satu. Yang ini tadi kan kabel yang panjang ini kan bawahnya nih merah nih. Ya harusnya dia ke biru. Birunya kemari ya. Seperti ini ya, tapi ini kita akan jauhkan aja. Jauhkan karena dia tadi terlalu dekat. Kita akan coba jauhkan seperti ini ya masangnya. Nah, kita balikan tadi ya. Kita balikan. Karena dia kabelnya yang satunya panjang ya. Jadi kita balikan aja. Balikan seperti ini. Untuk baterainya ya, belum kita lihat tadi ya. Untuk baterainya ini yang original ya dari pabrik ataupun dari sepedanya ini langsung. Nah, ini mereknya nggak tahu ya ini bacanya. Xiangneng baterai ya. Nah, A6 DZF 20,2 12 volt 20 ampere, 2 Ah ya, dia lebih 2 ya, biasanya 12 volt 20 ampere, karena ini dia 12 volt 20 ampere, 2 lagi ya teman-teman, jadi lebih besar ya. Nah, jadi itu pasang baterainya tadi yang karena ini tadi di bawahnya merah, sekarang kita letakkan di bagian yang warna biru seperti ini ya. Nah, biar agak jauh karena dia kabelnya cukup panjang. Jadi kita letakkan yang agak jauh-jauh saja ya, biar nggak bersentuhan ya. Kalau bersentuhan bahaya nanti ini. Seperti ini ya, birunya kita letak di sini. Ini kan tadi merah ya bawahnya. Ini sekarang kita keluarkan ke yang biru. Lalu untuk satu lagi, nah ini merah ke biru ya. Nah, seperti itu ya. Cara masang baterai sepeda listrik ya. Nah, seperti ini cara masangnya. Nah, setelah semua terpasang, kita pastikan kuat-kuatkan dulu ya. Kita kuatkan menggunakan obeng saja dulu ya. Setelah itu menggunakan kunci T8. Kuatkan, ini kita kuatkan. Ini harusnya arahnya kemari ya, karena dia sudah dibuatkan. Jalurnya tuh seperti ini harusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan kuatkan dikit. Kita kuatkan juga ini. Nah, harusnya seperti ini ya posisinya. Nah, sudah kita kunci menggunakan obeng, kita tambah lagi menggunakan kunci T ya. Yang harusnya ditahan, harusnya ini masangnya ditahan satu ya. Nah, kedua tangan harusnya, karena saya megang kamera satu, jadi agak susah kalau untuk menahan apanya ya. Nah, ini apa? Untuk masang kabel yang terakhir itu teman-teman pastikan tarik napas dulu ya. Nah, tarik napas. Terus untuk masang kabel yang terakhir kali, nah jangan begini ya. Nah, teman-teman jangan begini, tangannya ditempelkan ke situ, karena nanti ini kalau kita pasang ini agak sedikit berapi. Jadi mohon teman-teman jangan seperti ini ya, jangan menempelkan tangan seperti ini ya, tidak boleh ya. Boleh sih boleh, cuman agak kaget ya nanti, karena ini kabel yang terakhir dia akan ada mengeluarkan api sedikit ya, percikan api gitu. Jadi pastikan untuk cara memasangnya seperti ini aja saja ya teman-teman. Ini obeng,
Ini obeng ya, kedua tangan ya harusnya lebih enak ya. Ini obeng. Nah, satu gini ya, pastikan kedua tangan sih, masangnya gampang ya. Saya ini karena megang kamera susah. Nah, harusnya kedua tangan seperti ini ya. Nah, ini obeng dimasukkan kemari. Nah, harusnya kedua tangan ya. Ini agak susah karena saya sendiri. Nah, seperti ini ya, contoh saya contohkan ya, ada sedikit berapi ya. Jadi kalau teman-teman pegang dia akan mengeluarkan api, nanti teman-teman bisa terluka tangannya. Nah, seperti itu ya, lihat ya, kita ulangi. Nah, dia agak sedikit mengeluarkan api jika pemasangan kabel terakhir. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman pegang menggunakan tangan itu agak kaget nanti ya, ataupun nanti teman-teman terluka tangannya. Nah, jadi kalau dia udah lengket gampang, nggak apa-apa diputar pakai tangan. Jadi kalau pertama-tama jangan menggunakan tangan ya, karena dia mengeluarkan api, nanti teman-teman bisa terluka tangannya ya. Bahaya kalau terluka ya, jangan sampai dilakukan seperti itu ya, terluka nanti teman-teman, bahaya ya. Nah, seperti itu. Ini sepertinya sudah hidup ya. Jadi kita akan coba hidupkan ya sepeda listriknya. Nah, akan kita coba hidupkan menggunakan kunci ya, remote, tekan tombol tengah 2 kali ya, sudah hidup ya, gokil ya. Nah, seperti ini ya penampakan speedometernya. Nah, kita coba gas langsung ya, sudah bisa jalan ya. Nah, sudah bisa jalan. Nah, oke teman-teman ya, jadi kita akan lanjutkan review ya sepeda listrik eksotik serinya traktor ya, ini warnanya pink ya. Kita akan review yang pertama. Di sini kita lihat speedometernya ya. Nah, di sini speedometernya seperti ini ya, seperti sepeda listrik eksotik pada umumnya ya, sebelum-sebelumnya ya. Sudah digital. Yang terdapat pada speedometernya yang pertama itu kecepatan, lalu ada petunjuk baterai ya, ada giginya ya, 2, ada bisa 1 kecepatan ya, 1, 2, 3 ya. Kalau di motor ini namanya gigi ya, ataupun transmisi ya. Adapun tripnya, ini tripnya akan muncul saat kita kendarai ya, ataupun saat jalan nanti dia akan muncul tripnya, berapa trip yang sudah ditempuh. Setelah kita matikan, nanti dia akan hilang dan ngulang lagi dari nol ya. Seperti itu ya, kemarin ada yang bertanya, tapi itu tidak masalah ya. Untuk kecepatannya, ini katanya kecepatannya sampai 60 km ya. Untuk tempat duduknya seperti ini ya, di bagian depan. Cukup lebar ya, lebar. Tempat duduk bagian belakang seperti ini, ada sandaran belakangnya seperti itu ya. Dan untuk bannya ini biasanya ukurannya 14 kali 2,50 ya. Nah, berhubung ini tidak ada standar tengahnya, ini pun saya nggak tahu ini kenapa sepeda listrik eksotik traktor ini tidak dikasih standar tengah ya. Jadi kita agak susah untuk mereviewnya ya. Nah, jadi harap maklum aja ya teman-teman. Nah, untuk dinamonya itu dayanya 48 volt 500 watt ya, seperti biasa sepeda listrik pada umumnya. Nah, untuk ini ada tambahannya spakbor ya, agar kalau hujan dia airnya tidak naik-naik ke atas ya. Seperti itu. Untuk dudukan belakangnya seperti ini ya, busanya agak empuk ya, ada sandaran tambahan belakang penyandar. Ada di sini lampu belakang ya, ada juga ini bacaannya eksotik ya. Untuk pernya, shockbreakernya ini ada 2 ya, bagian belakang ada 2, kanan dan kiri. Untuk ini ada pijakan kakinya juga ya, pijakan kaki ya, cukup kokoh ya. Nah, bodinya seperti itu ya, agak imut ya. Untuk bagian depannya sini, terdapat ini cantolan ya. Ini ada lubang, kita coba buka. Oh, ternyata kosong ya. Ini bisa dibuatkan nanti untuk USB ya, untuk bisa teman-teman ngecas handphone ya. Tapi kalaupun bisa dibuatkan, tapi untuk ngecasnya nggak bisa diletak handphone ya, harus ada buat bawa gantungan lagi, digantungkan di sini baru diletak di situ handphone ya. Seperti itu ya. Untuk pijakan kakinya juga cukup lebar. Untuk pendayungnya juga ada nih ya, ada pendayungnya juga. Ini juga ada spionnya nanti ya, karena ini belum dipasang. Kita lihat bagian depannya ya. Nah, untuk penampakan di bagian depannya seperti ini ya. Eksotik traktor ya. Untuk shocknya seperti itu ya. Untuk bannya kita lihat tadi ya. Nah, di sini bannya ukurannya menggunakan, ternyata salah ya. Di sini bannya menggunakan ukuran 10 ya, 10 kali 2,50 ya. Yang sebelumnya itu kan menggunakan ukuran 14 ya, 14 kali 2 150. Kalau ini dia lebih kecil ya, menggunakan ukuran 10 inci ya, 10 kali 250 ya. Ada spakbornya juga, lampunya seperti itu ya. Nah, kita akan coba lagi ya. Kita akan coba matikan. Nah, seperti itu ya. Kita akan coba hidupkan, matikan. Nah, seperti itu ya.
Nah, inilah penampakannya sepeda listrik eksotik traktor ya. Gokil. Ini kita akan lihat di sini ya. Seperti biasa nih, ada lampu sen ya, ada klakson, ada lampu ya, ada speed juga di sini ya, 1, 2, dan 3 ya. Dan ini kita coba mau ngegasnya ya. Kita akan coba gas, tapi ini berhubung gak ada standar tengahnya, jadi kita agak susah ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi remnya tadi kita udah setel ya. Kita akan test drive-nya langsung ke jalan raya ya. Ini apakah kecepatannya sampai 60 atau apakah tidak ya. Nah, ini kita coba sepeda listrik eksotik traktor ya. Nah, karena ini tidak ada standar tengahnya, kita akan coba langsung ya bawa ya. Nah, apakah iya nih kecepatannya sampai 60 ya. Kita akan coba langsung nih tanpa basa-basi ya. Kita akan coba ya. Ini top speednya di angka 2 ya. Ini kita akan setel ke angka 3 ya. Nah, ke angka 3 kita coba ya kecepatannya. Test drive ya. Ternyata top speednya masih terkunci ya, kan larinya hanya 18 km ya. Kita akan coba perbaiki dulu ya. Kita lihat ya, top speednya hanya di angka 18 ya. Nah, 19 ya, nggak sampai 60 ya. Nah, oke teman-teman, jadi berhubung tadi top speednya ini masih terkunci ataupun masih di lock ataupun terlock ya, kita akan coba buka nih ya. Nah, caranya seperti biasa ya. Nah, matikan kunci kontak ya, tekan rem di bagian kanan ya, seperti ini, ditahan. Nah, setelah itu, setelah rem kanan nahan, ini satu tangan yang kiri ini kita hidupkan kunci kontaknya ya. Nah, berhubung saya megang kamera, jadi saya letakkan, hidupkan kunci kontak. Nah, setelah kunci kontaknya hidup seperti ini, gasnya ini kita putar 3-4 kali ya, sambil menahan rem kanan ya. 2, 3 ya, seperti itu ya. Nah, apakah sudah terbuka top speednya? Apakah belum ya? Kita akan coba lagi ya. Coba langsung ya. Nah, untuk shock breakernya ini agak lembek ya, lunak, mantap ya. Nah, sudah di angka 40 ya. Tapi ini hanya 40 ya. Coba kita tes lagi lebih kencang ya. Nah, ternyata sama ya. Sama atau nanti di angka 40 ya. Nah, kita akan coba gas lagi ya, kecepatan yang nomor 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata larinya nih mentok di angka 40 ya. Nah, apakah ini bisa ditambah lagi ataukah tidak? Nanti kita akan coba ya, selidiki ya, apakah bisa ditambah apakah tidak. Nah, untuk sementara ini larinya hanya 40 ya. 40 km ya, sudah kita coba sepeda listrik eksotik traktor ya. Top speednya maksimal larinya 40 km per jam ya. Nah, seperti ini ya. Kita kecok ini coba di jalan raya ya. Nah, langsung tanpa basa-basi ya, kita coba langsung ya. Nah, larinya nih top speednya di angka 40 ya, 40 maksimal. Untuk nomor 2 kita akan coba lagi ya. Musik kedip ya. Nah, untuk melewati polisi itu pastikan pelan-pelan ya, karena dia bawahnya rendah, nanti takutnya tersangkut, bisa pecah sepeda listriknya ya, bagian bawahnya. Nah, untuk top speed di kecepatan kedua itu ada di angka 35 km ya, sama saja sepertinya ya, seperti sepeda listrik sebelumnya yang kita review ya. Kecepatannya tuh sama ya, nomor satunya tuh pastinya di angka 30 biasanya. Nah ya, yang ke 30 ya. Nah, sudah kita review ya, kita keliling-keliling nih ya, keliling-keliling kompleks ya. Nah, kecepatan maksimal ya, kita coba lagi ya. Ternyata hanya di 40 saja ya. Nah, nanti kita akan coba setel lagi ya, apakah bisa naik ataukah tidak ya. Ini hanya di angka 40. Nah, oke. Saja test drive dari kecepatan sepeda listrik traktor. Nah, oke teman-teman, jadi itulah tadi ya, kita sudah test drive ya kecepatan sepeda listrik eksotik traktor ya. Nah, larinya nih hanya 40 km ya.
Apakah bisa ditambah, apakah tidak ya, tuh saya tidak tahu. Nanti akan kita coba selidiki ya, bisa ditambah atau tidak ya. Nah, sementara ini larinya top speednya di angka 40 km ya. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya, tadi sudah kita review ya penampakannya seperti apa. Sepeda listrik eksotik traktor ya. Nah, untuk daya baterainya ini 12 volt 20 ampere ya. Untuk apa saja yang terdapat pada sepedanya ini, yang pertama ada pedalnya ya, pendayungnya ya. Nah, pendayungnya seperti ini ya. Pendayungnya ada spionnya, lalu ada chargernya ya. Chargernya beda dengan sepeda listrik eksotik sebelumnya yang sudah kita review ya. Nah, oke, mungkin itu saja sekilas review sepeda listrik eksotik traktor dari saya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka videonya, pastikan teman-teman sudah like video ini ya. Dan yang belum subscribe, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya. Oke, mungkin itu saja sekilas review sepeda listrik eksotik traktor dari saya. Sekian dan terima kasih. Like every part of me is dying, yeah. You're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream.